Pernahkah kamu saat melewati tempat yang katanya angker, tiba-tiba bulu kudukmu berdiri? Udara terasa dingin, tapi bukan karena angin. Suasana sunyi, mencekam, tapi terasa berat. Langkahmu melambat, dan entah kenapa tubuh tiba-tiba bereaksi sendiri. Apakah itu suatu pertanda? Atau hanya sekedar sugesti? Fenomena ini dikenal oleh semua orang, tapi sedikit sekali yang benar-benar memahaminya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita merinding? Mari kita telusuri dari sudut pandang budaya, ilmu syaraf, dan ilmu psikologi. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, merinding bukan sekedar respon tubuh, melainkan sinyal akan kehadiran yang tak kasat mata. Dalam budaya Jawa, ketika bulu kuduk tiba-tiba berdiri, orang-orang biasanya berkata, ada yang lewat. Merinding diyakini sebagai reaksi terhadap energi halus, makhluk goib, atau angin tak tampak yang menyentuh tubuh. Tempat-tempat sepi, gelap, atau penuh cerita masa lalu sering dianggap bermuatan negatif atau memiliki aura negatif. Dan ketika kita berada di sana, tubuh seolah-olah ikut membaca atmosfernya. Di luar negeri pun tak jauh berbeda. Dalam tradisi Celtic, dikenal istilah thin plage, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia roh sangat tipis. Dalam konteks spiritual, banyak yang merinding saat berdoa, bermeditasi, atau mengikuti ritual keagamaan, karena mereka merasa tersentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi. Jadi, secara budaya, merinding bukan hanya peristiwa fisik, tapi pengalaman batin yang diyakini menghubungkan kita dengan dunia yang tak terlihat. Tapi bagaimana ya sains menjelaskan semua ini? Dalam dunia neuroscience, merinding disebut piloerection. Reaksinya sederhana, otot kecil di kulit bernama arrector pili berkontraksi membuat bulu tubuh berdiri. Tapi penyebabnya itu kompleks. Saat kamu merasa cemas, takut, atau bahkan mendengar musik yang menggugah, otak akan memicu sistem syaraf simpatik, bagian dari mekanisme fight or flight. Hormon seperti adrenalin dilepaskan untuk mempersiapkan tubuh menghadapi bahaya. Bahaya yang tampak nyata atau yang tidak nyata. Di masa lampau, ini berguna. Hewan yang merinding tampak lebih besar di hadapan pemangsa. Manusia mewarisi sistem ini, meskipun bulu tubuh kita kini tak lagi lebat. Jadi, meskipun tidak ada bahaya nyata, tubuh kita tetap merespon seperti dulu. Artinya, saat kamu merinding di tempat sepi, tubuhmu sedang menyala, seperti alarm yang dipicu suasana mencurigakan, walau tak ada ancaman langsung. Lalu, dari sisi psikologi, merinding bukan hanya soal ketakutan. Fenomena ini disebut dengan frisson, sensasi fisik yang muncul karena pengalaman emosional intens. Bisa karena takut, bisa juga karena haru, kagum, atau nostalgia. Tapi mengapa kita sering merinding di tempat yang katanya angker? Karena otak kita menyimpan cerita. Saat berada di tempat gelap, sepi, atau asing, otak mulai memutar kembali semua memori horor yang pernah kita terima. Dari cerita teman, film yang menyeramkan, hingga dongeng masa lalu. Tanpa sadar, kita mulai merasa cemas. Amigdala, bagian otak yang mengatur emosi, langsung memberi perintah ke sistem syaraf untuk bersiap-siap. Dan hasilnya, bulu kuduk pun berdiri. Merinding bukan karena ada makhluk, tapi karena persepsi kita membentuk realitas. Kita merespon bukan pada kenyataan, tapi pada interpretasi terhadap suasana yang dibentuk oleh memori masa lalu kita. Menariknya, merinding juga muncul dalam konteks positif. Saat mendengarkan musik yang menyentuh jiwa, saat mengalami momen spiritual, atau menyadari sesuatu yang begitu mendalam. Tubuh kita merespons keindahan, sama seperti merespon ketakutan. Jadi, saat kamu merinding, tubuhmu mungkin sedang merespon lingkungan dengan cara yang tidak kamu sadari.
Otak membaca suasana, menyambungkannya dengan memori, lalu memicu sistem yang telah diwariskan sejak manusia purba. Dari budaya, kita melihatnya sebagai pertanda. Dari neuroscience, ini adalah kinerja sistem syaraf simpatik. Dan dari ilmu psikologi, ini adalah hasil dari ingatan emosi dan persepsi. Merinding adalah reaksi kecil yang menyimpan cerita besar. Tentang siapa kita, bagaimana kita dibentuk oleh pengalaman, dan bagaimana tubuh kita berbicara, bahkan sebelum kita memahami alasannya.